Nggak usah, kan kita kadang-kadang apa-apa dicari dalilnya, tidak. Sangat banyak hal baik yang dengan akalmu saja kamu sudah tahu bahwa itu baik. Cari dalilnya pasti ada, tapi nunggu nyari dalil kan kesuwen. Kapan kamu jalankan kebaikannya, sudah jalani saja. Jadi berusahalah untuk jadi orang baik. Lakukan yang kamu pandang berharga. Jadi yang kamu pandang berharga itu maksudnya apa? Nanti ada pilihan-pilihan dalam hidupmu, carilah yang ranking satu. Ranking satu itu yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupmu. Mungkin hari ini kamu sibuk urusan, Pak, saya harus kerja dulu, belajar dulu, pacaran dulu, nikah dulu, apa dulu. Itu kan kamu kan punya tata nilai dalam hidupmu. Pilihlah yang menurutmu ranking satu. Mana yang kamu nomor satukan sekarang. Itu biasanya yang paling berharga dalam hidupmu. Terus ambil resiko dan tanggung jawab. Hidup itu memang ketika kamu memutuskan, di balik keputusan itu ada resiko dan tanggung jawab. Kalian harus mau itu. Kalau kalian tidak mau resiko dan tanggung jawabnya, biasanya kalian enggan memutuskan atau tidak jadi memutuskan. Apa sih aktualisasi diri itu? What a man can be, he must be. This we call self-actualization. Apa yang bisa kamu lakukan, apa yang seseorang bisa lakukan, harus dia lakukan. Penjelasan detailnya apa? A musician must make music, an artist must paint, a poet must write, if he is to be ultimately at peace with himself. Seorang musikus harus membuat musik, seorang seniman, seorang pelukis harus melukis, seorang sastrawan harus menulis kalau dia ingin hidup damai dengan dirinya sendiri. Kalau kamu mahasiswa ya belajar, kalau kamu pedagang ya berdagang, kalau kamu petani ya bertani. Itu kalau kamu ingin hidup nyaman. Itu gambarannya self-actualization. Everything I need, I have already been given. Dan jangan takut, apapun yang kamu butuhkan, kamu sudah punya modalnya. Ingin jadi petani, kamu bisa punya potensi itu. Ingin jadi sarjana, kamu bisa punya potensi untuk itu. Ingin jadi sastrawan, kamu bisa punya potensi untuk itu. Kamu paket lengkap. Wujudkan sesuai, kalau pakai bahasa hari ini, sesuai passionmu. Jadi, what a man can be, he must be. Dan lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Kalau bisa 100%, jangan hanya kamu wujudkan 50 atau 60%. Saya, Pak, kalau cuma jadi orang soleh yang biasa-biasa, simple. Saya itu bisa kalau cuma puasa 40 hari, sholat tahajud tiap malam. Loh, kalau bisa lakukan. Itu namanya what man can be, he must be. Kalau cuma kumlot kayak gitu aja kecil, Pak, bagi saya. Lakukan, jadilah kumlot, jangan cuma ngomong. What a man can be, he must be. Dan pasti kamu punya modalnya. Dan itu sudah dikatakan oleh Maslow, everything I need, I've already been given. Oke, selanjutnya ada beberapa tips, beberapa jalan untuk aktualisasi diri. Ini dari Maslow. Yang pertama, otonomi, privasi, independensi. Bebaslah memutuskan, jagalah privasi dan independensi. Ini alamat bahwa wujudkan dirimu sebagaimana yang kamu inginkan, jangan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekelilingmu. Otonom. Tidak satu ingin PNS, semuanya PNS. Satu ingin bisnis, semuanya terus pengen bisnis. Tidak gitu. Otonom, putuskan sendiri mana yang menurutmu cocok, mana yang sesuai passionmu tadi. Jadi itu jalan pertama untuk self-aktualisasi, mewujudkan dirimu. Yang kedua, terimalah dirimu, terimalah orang sekelilingmu, dan terimalah kodratmu. Kodrat itu situasi konkretmu.
Kita itu kan tadi punya potensi, punya situasi, punya fakta-fakta realitas hidup objektif kita. Terima itu dulu. Jangan mengeluh dulu, jangan kesusun nuntut dulu. Pahami dirimu apa, siapa, kapasitasmu, kemampuanmu apa. Jadilah realistis. Karena modal pertama itu, kalau kamu realistis saja tidak bisa kamu mengembangkan diri. Kenyataan dirimu kamu tidak tahu, ya susah kamu mengembangkan diri. Kalau kamu miskin diakui dulu, saya tidak terlalu banyak harta Pak, tapi saya punya tekad. Kalau kamu tidak terlalu cakep diakui saja. Kalau wajah sih saya pas-pasan Pak, tapi kesetiaan misalnya. Loh, ya, itu namanya realistis. Jangan menipu diri. Ngomong apa adanya. Jadi terima dirimu, orang lain juga begitu. Terima orang lain sekelilingmu. Kalau enggak nanti kamu sumpek sendiri, enggak bisa memulai perjuangan karena kamu enggak terima dengan orang sekelilingmu. Maumu orang-orang itu kayak saya semua, toleran semua, terbuka semua, enggak bisa. Terima dulu kenyataan di sekelilingmu ada yang ngamuan, ada yang tersinggungan, ada yang suka mencaci maki, ada juga yang baik, enggak apa-apa, diakui dulu kodrat hidupmu. Itu baru kamu bisa merancang strategi untuk mengembangkan diri. Kalau membaca dirimu saja tidak bisa, atau sudah bisa tapi tidak bisa menerima, susah kamu mengembangkan diri. Anak desa diakui saja anak desa, yang kota diakui saja kota, tidak masalah. Yang cakep yo diakui bahwa sebenarnya saya lumayan, yang jelek juga diakui, sebenarnya saya juga tidak jelek-jelek amat. Tidak apa-apa. Jadi itu namanya realistis. Oke. Otonom, realistis. Yang ketiga apa? Spontan, sederhana, wajar. Jadi ini kadang-kadang orang susah ya. Untuk spontan itu apa adanya. Ya, yo ya. Kalau tidak ya tidak. Suka ya bilang suka. Tidak suka ya bilang tidak. Hidup yang tidak basa-basi. Hidup kita kan sering basa-basi. Kadang-kadang demi tradisi, demi menjaga perasaannya orang, demi itu tidak akan bahagia dan tidak akan bisa mengaktualkan dirimu yang sebenarnya. Tidak usah basa-basi. Temenmu mungkin sukanya kopi, kalau kamu pinginnya teh, bilang aja, saya pingin teh. Tidak gara-gara semua ngambil kopi, terus kamu ikut-ikutan kopi. Itu namanya hidup yang basa-basi. Jadi yang lain ngaji filsafat, sebenarnya kamu males ngaji filsafat, ngantuk buat apa. Tapi trennya sekarang begitu, akhirnya ikut ngaji. Itu namanya hidup yang basa-basi. Ngapain? Kamu ndak alami, ndak spontan. Oke. Jadi wajar-wajar saja. Terus kamu akan bisa self-aktualisasi kalau fokus dan mampu mengelola masalah. Tidak lari dari masalah, tapi juga ndak cari-cari masalah. Tapi kalau ada masalah, ayo. Bisa menghadapi, bisa mengalahkan. Ini orang yang bisa aktualisasi diri. Rumus kedua, demokratik. Jangan tertutup, terbuka. Bisa berteman dengan siapapun, watak macam-macam, dan mau belajar dari siapapun. Ini orang yang bisa berkembang. Karena kamu nyari referensi untuk mengembangkan dirimu kan dari orang lain. Maka kamu harus terbuka. Yang selanjutnya syaratnya bebas menjadi diri sendiri dan membebaskan orang lain. Jangan mau dizolimi tapi kamu juga jangan menzolimi. Jangan mau dikungkung orang dan kamu juga jangan ngungkung orang. Dua-duanya akan menghambat aktualisasi diri. Terus kreatif dan original. Kreatif itu kamu bisa menciptakan sesuatu yang baru, yang unik, yang khas dirimu, yang tidak niru-niru orang lain. Jadi, tidak serta-merta, semua kok sekarang ngomong gitu. Akhirnya, kamu ikut-ikutan. Biasanya kamu pakai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya disingkat. Salam, gitu dong. Wah, ini dijawabnya piye ya, aku kadang-kadang gitu. Kamu tidak original, yang lain ikut semua, kamu ikut-ikutan juga. Sekarang orang malas ngomong cuma ngasih jempol saja, kamu ikut-ikutan pakai jempol. Kadang-kadang ada emotikon meringis itu kan, kadang-kadang kamu tidak tahu itu emotikon apa, ya kamu ikut-ikutan. Saya baru tahu kalau ada emotikon tangan dua nangkup itu, ternyata itu bukan mohon maaf. Tapi itu emotikon high five. High five itu setuju sebenarnya, sepakat ya, oke.
Tapi kan kamu, mohon maaf Pak, kan kamu gini. Ya. Dan itu dari mana kamu dapatnya? Niru-niru orang lain. Sama kayak emoticon yang atasnya ada gambar bulatnya itu kan. Ada yang menafsirkan itu sedang bingung. Jadi ada sininya muter-muter berarti bingung. Jadi kalau kamu ada orang ngomong kok kamu tidak paham, terus kamu kasih emoticon itu. Padahal maksudnya bukan itu. Nah itu kan, kenapa kamu kok gitu? Karena kamu ikut-ikutan orang lain. Kamu tidak kreatif dan tidak original. Kamu ciptakan sendiri yang versimu. Biasanya kalau ada berita tidak enak apa berita enak, itu isinya copy paste kabeh. Ya kan? Innalillahi, semoga itu podo kabeh isinya, semuanya. Ya. Semoga cepat sembuh, semoga diterima di sisinya, yang ditinggalkan mendapatkan kesabaran. Kabeh podo dari awal sampai akhir. Copy paste, tidak original, tidak kreatif. Kreatif lah. Kamu akan dikenal jadi sesuatu. Karena setiap pribadi itu unik. Kalau dia kreatif sesuai jati dirinya, dia akan jadi sesuatu. Tapi kalau kamu hanya ikut sekelilingmu, ya kamu tenggelam dalam kerumunan, kamu tidak akan kelihatan. Koyo liyane padha wae. Jangan jadi orang yang seperti yang lain, yang unik, khas dirimu. Kamu akan dicari orang. Ya tentunya yang baik-baik ya, jangan yang jelek-jelek. Nanti saya original bagian yang jelek-jelek Pak Ojo. Oke, terus bermoral. Jadi jadilah orang baik. Di situ kalimatnya bermoral tanpa harus butuh otoritas eksternal. Tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus dipaksa-paksa, tanpa harus sibuk dengan dalilnya apa. Kamu tahu mana yang baik, mana yang tidak, dan kamu jalankan itu. Itu namanya punya kepekaan etis. Terus gentle dan itu kalimatnya agak unik. Philosophical sense of humor. Jadi gentle itu lembut, tidak kasar, tapi juga tidak cengeng. Itu gentle. Makanya kalau kamu pidato kan ada ladies and gentlemen. Gentleman itu bukan yang tinggi, besar, gagah, keras, tidak. Atau yang lembek, melambai juga tidak. Gentleman itu lembut. Nah, jadilah orang yang gentle, yang tidak keras, juga tidak cengeng, tidak lembek, serta punya rasa humor. Biar hidupmu tidak kaku. Sense of humor, tapi yang tidak sekedar dagel, yang filosofis, yang bermakna. Jadi philosophical sense of humor. Mungkin mirip-mirip Nasruddin dulu itu kan. Dagelannya juga banyak tapi bermakna. Hidupnya seneng, kelihatannya santai tapi maknanya dalam. Terus resisten terhadap inkulturasi. Maksudnya apa? Tidak ditelan oleh budaya sekelilingnya. Tidak mudah terpengaruh oleh budaya-budaya yang hadir di sekelilingnya. Itu ciri self-actualism. Orang yang ada kans untuk nyampe level kepribadian tertinggi, mewujudkan dirinya. Kalau yang kita sebut di self-actualism pertama dan kedua ini susah dipenuhi, biasanya kita masih susah menggali potensi kita sampai puncak. Maka galilah di situ. Ada beberapa strategi kalau di Maslow itu, yes, ini bisa dijadikan patokan milestone-nya. Jadi untuk mengaktualkan diri, yang pertama cobalah untuk jadi orang baik. Ini kalimatnya ini kelihatan sederhana sekali, tapi dijalankannya panjang. Gimana Pak jadi orang baik itu? Kalian sudah tahu sebenarnya. Hidup itu selalu pilihan antara dua. Mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan kamu tahu sebenarnya mana yang dari yang baik dan tidak baik itu. Atau mana yang sangat baik, mana yang baik saja. Itu kamu juga sudah tahu. Jadi pokoknya jalankan saja yang baik yang mana. Pagi-pagi mau kuliah, hujan-hujan gini enaknya tidur. Tidur apa kuliah ya? Itu kalau kamu mikirnya sedang sehat. Kalau ayo enaknya tidur sama kuliah. Itu kan pilihan yang baik itu kan tetapnya harusnya kuliah. Dan kamu sudah tahu itu. Tidak perlu nyari referensi, nyari dalil. Kamu sudah tahu. Tidak usah, kan kita kadang-kadang apa-apa dicari dalilnya. Tidak. Sangat banyak hal baik yang dengan akalmu saja kamu sudah tahu bahwa itu baik.
Cari dalilnya pasti ada, tapi nunggu nyari dalil kan kesuwen. Kapan kamu jalankan kebaikannya, sudah jalani saja. Jadi berusahalah untuk jadi orang baik. Lakukan yang kamu pandang berharga. Jadi yang kamu pandang berharga itu maksudnya apa? Nanti ada pilihan-pilihan dalam hidupmu, carilah yang ranking 1. Ranking 1 itu yang paling berharga, paling bernilai dalam hidupmu. Mungkin hari ini kamu sibuk urusan, Pak, saya harus kerja dulu, belajar dulu, pacaran dulu, nikah dulu, apa dulu. Itu kan kamu kan punya tata nilai dalam hidupmu. Pilihlah yang menurutmu ranking 1. Mana yang kamu nomor satukan sekarang. Itu biasanya yang paling berharga dalam hidupmu. Terus ambil resiko dan tanggung jawab. Hidup itu memang ketika kamu memutuskan, di balik keputusan itu ada resiko dan tanggung jawab. Kalian harus mau itu. Kalau kalian tidak mau resiko dan tanggung jawabnya, biasanya kalian enggan memutuskan atau tidak jadi memutuskan. Terus utamakan kepuasan yang batini. Jadi diutamakan itu bukan berarti yang tidak batin ditinggal, tapi kepuasan yang sifatnya batiniah lebih penting daripada kepuasan-kepuasan yang artifisial sementara. Lupa tadi kan ada yang fisik ya. Kepuasan fisik itu kan puasnya dirasa di batin. Makannya fisik, tapi leganya karena sudah kenyang kan batiniah. Maka jangan fokus di makan enaknya. Kalau dimakan enaknya tidak ada habisnya. Tapi fokuslah bahwa kamu sudah puas apa belum? Sudah kenyang apa belum? Habis minum sudah lega apa belum? Kalau sudah ya sudah. Di kepuasan batinnya. Itu yang membuatmu tidak dikejar-kejar terus kebutuhan-kebutuhan kecil. Carilah kebenaran itu pasti. Berikan cinta tanpa syarat. Ini yang indah diteorikan, susah dijalankan. Ya. Jadi karena cinta itu sebenarnya belum bisa disebut cinta kalau masih ada syaratnya. Jadi kalimat itu sebenarnya agak ambigu. Ya berikanlah cinta saja sudah cukup, karena kalau masih ada syaratnya belum bisa disebut cinta. Ya. Oke, tidak usah saya lanjutkan, nanti banyak yang sedih. Terus selanjutnya adillah. Kalau ini ya, adil itu penuhi semua kebutuhan tadi sesuai porsi dan proporsinya. Jangan kekurangan dan jangan berlebihan. Harus pas. Adil pada dirimu, adil pada orang lain. Ini di antara strategi-strategi aktualisasi diri. Terus penghalangnya ada beberapa. Yang pertama, biasanya orang tidak sukses mewujudkan potensinya karena yang pertama kurang wawasan, kurang pendidikan, kurang ilmu. Jadinya harusnya dapatnya 100, mungkin cuma dapat 20, 30, 40. Kenapa? Ilmunya tidak ngerti. Jadi ini penghalang. Makanya saya selalu mendorong belajar terus, belajar terus, belajar terus. Tambah wawasanmu terus. Semakin luas wawasanmu, semakin akan tergali banyak potensi dirimu yang luar biasa. Kemudian kadang-kadang juga salah asuh. Kadang-kadang mungkin tipe pengasuhan tertentu menyebabkan seseorang jadi penakut, seseorang jadi pengecut, seseorang tidak berani ngambil resiko, macam-macam. Jadi saat dewasa dia tidak bisa mengaktualkan dirinya. Mungkin dia sangat tergantung akhirnya dengan orang lain. Overproteksi atau overpermisif. Overproteksi itu apa-apa dikendalikan, diatur. Overpermisif itu apa-apa dibolehkan, dilepaskan. Ini pengasuhan yang salah. Terus Maslow juga punya belajarlah dari Yonah kompleks. Yonah itu kalau bahasa Islam itu Yunus. Peristiwanya Nabi Yunus. Ada kasus apa dengan Nabi Yunus? Nabi Yunus itu fear of own greatness, evasion of one destiny, running away from one's own best talent. Nabi Yunus itu, ya beliau Nabi, jadi punya potensi yang luar biasa. Punya daya yang luar biasa, anugerahnya Allah yang luar biasa. Cuma kan ceritanya Nabi Yunus itu dakwah ke masyarakatnya, tidak ada yang menyambut. Dakwahnya Nabi Yunus itu di daerah
Mosul, sekitar Irak sana. Konon kabarnya sudah dakwah bertahun-tahun, jamaahnya cuma 2. Masih mending ngaji filsafat ini. Bolak-balik diancam oleh Nabi Yunus, kalau kamu masih durhaka terus, Allah akan menurunkan siksanya. Nah, ceritanya sudah putus asa Nabi Yunus, terus merasa ini pasti siksanya Allah akan datang sebentar lagi. Sebelum siksaannya datang aku tak pergi saja. Nah, itu komplek itu semacam kekurangan penyakit jiwa. Istilahnya dipakai dalam zona komplek itu orang yang lari dari tanggung jawab. Versinya Maslow menjelaskannya, kemudian padahal dia punya great talents, dia punya kemampuan yang luar biasa, bakat yang luar biasa, tapi bakat ini tidak digunakan. Lari dari takdirnya dalam tanda petik. Banyak orang kayak gini. Kalian itu potensinya luar biasa, jangan lari. Kayak Nabi Yunus itu kan terus diingatkan oleh Allah, akhirnya harus bertobat di dalam perutnya ikan nun. Ada yang bilang 40 hari, ada yang bilang 7 hari, ada yang bilang 3 hari. Ada yang bilang ditelan waktu duha, dikeluarkan waktu sore. Tapi pendapatnya macam-macam tentang Nabi Yunus. Tapi yang jelas di situ dia menyesal, baru sadar bahwa dia melakukan tindakan yang salah. Sehingga nanti beliau punya kalimat favorit yang luar biasa itu kan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Jadi itu ketika dia berada dalam kegelapan. Yang ini diambil oleh Maslow untuk gambarannya semacam itu. Kita itu sebenarnya punya potensi yang luar biasa. Jangan lari dari tanggung jawab. Anugerah itu bareng sama tanggung jawab. Kita harus berani, berusaha, disiplin, dan mengontrol diri untuk mencapainya. Oke. Ini saya singgung sedikit, bagi yang tertarik bisa diteliti. Puncaknya self-actualizer itu ada namanya peak experience. Ranahnya adalah ranah spiritual. Peak experience ini atau pengalaman puncak ini, sama kalau di agama kalian menyebutnya kasyaf, ekstase. Jadi pengalaman rasa yang luar biasa, nikmat luar biasa, keterpesonaan yang luar biasa, yang sifatnya religius mistik. Jadi yang saking luar biasanya merasa dirinya ini sudah tidak penting lagi. Tergantikan oleh rasa nikmat, rasa keterpesonaan yang luar biasa. Jadi itu namanya peak experience, pengalaman puncak. Sifatnya ineffable, tidak terkatakan, noetik. Jadi noetik itu dari bahasa Yunani artinya intuitif, tidak pakai akal, tidak pakai panca indera, pokoknya rasanya luar biasa. Dan transien itu ya tidak terus-terusan begitu. Kalau sudah jangka waktu tertentu, mungkin 10 menit, mungkin setengah jam, ya sudah kembali ke asal. Jangan dibayangkan orang ekstasi itu terus ekstase, terus ma'rifah, terus yonda. Sifatnya transien. Transien itu rasa bersatu dengan sesuatu yang luar biasa itu sementara. Ya nanti kembali lagi pasti dalam kesadarannya. Dan pasif. Pasif itu dia menerima saja pesona yang luar biasa itu. Nah, ini kalau dalam tasawuf ya, saya bilang tadi kayak kasyaf, musyahadah. Bahasanya Maslow, peak experience. Itu jenjang tertinggi dari self-actualization. Nah, ini boleh yang suka dengan kajian tasawuf, dengan kajian agama, boleh dijelajahi penjelasannya Maslow tentang peak experience. Jadi tidak cuma dalam tradisi sufi, ternyata dalam tradisi psikologi barat juga ada pandangan tentang pengalaman puncak. Kapan-kapan ya, ternyata sejak kemarin filosof-filosof ini punya pandangan yang luar biasa tentang agama-agama. Besok nanti kapan-kapan kita ada sesi psikologi agama. Oke. Nah, pada akhirnya
Kewajiban kita adalah aktualisasi diri, menjadi diri yang sepenuhnya sekarang. I can feel guilty about the past, apprehensive about the future, but only in the present can I act. Mungkin aku merasa bersalah terhadap masa lalu, berharap pada masa depan, tapi yang jelas aku harus melakukan sesuatu sekarang. The ability to be in the present moment is a major component of mental wellness. Kemampuan untuk hidup sekarang, saat ini, dan di sini adalah unsur paling utama kesehatan mentalmu. Jangan hidup di masa lalu dan jangan hidup di masa depan. Berharap akan masa depan tidak masalah, kecewa terhadap masa lalu tidak masalah, tapi hiduplah di masa kini. Dari situ nanti titik awal kamu bisa jadi dirimu sepenuhnya. Kalau kamu masih terkungkung oleh masa lalu atau masih belum bangun oleh mimpimu akan masa depan, kamu belum bisa jadi dirimu sepenuhnya. Jadilah dirimu sepenuhnya sekarang. If you plan on being anything less than what you are capable of being, you will probably be unhappy all the days of your life. Kalau kamu merencanakan menjadi sesuatu yang kurang dari kemampuanmu yang sesungguhnya, engkau mungkin akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Kalau kamu bisa jadi orang besar, jangan bercita-cita jadi orang kecil. Dalam tanda petik ya. Kalau kamu sebenarnya mampu untuk lulus cum laude, kejarlah sampai cum laude. Kalau tidak, kamu akan kecewa sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah seni, masuklah ke ranah seni, karena kalau tidak kamu akan gelisah terus sepanjang hidupmu. Kalau passionmu adalah dagang, masuklah ke ranah bisnis, karena kalau tidak kamu akan tidak bahagia sepanjang hidupmu. Don't worry when you are not recognized, but strive to be worthy of recognition. Tidak usah takut tidak diakui orang lain, tapi berusahalah untuk kamu jadi orang yang layak untuk diakui. Ini kalimatnya bisa kamu pahami langsung meskipun harus dipikir sebentar. Jangan takut tidak diakui orang, tapi bentuklah dirimu jadi orang yang layak diakui. Berarti apa? Kamu tidak usah butuh pengakuan. Jadikan dirimu sesuatu. Bahkan be independent of the good opinion of other people. Tidak usah kamu terlalu mempertimbangkan, independen itu kan bebas, dari pandangan orang lain, termasuk pandangan baiknya orang lain. Karena kadang-kadang kalau targetmu adalah pandangan baiknya orang lain, kamu memutuskan itu sesuai keinginan mereka dan bukan keinginanmu. Jadi, wah katanya temanku kalau pakai baju ini kelihatan ganteng ya, meskipun agak gatel-gatel gimana gitu. Misalnya, akhirnya kamu pakai terus sambil merasa gatel. Kenapa? Demi pandangan baiknya orang lain. Jadi justru kadang-kadang yang menjatuhkan kita itu bukan pandangan jeleknya orang. Kalau pandangan jeleknya orang kan menyikapinya gampang, tapi pandangan baiknya orang. Wah, kamu ini mahasiswa yang soleh. Begitu disebut gitu, wah kita terus gayanya kayak soleh tenanan. Padahal passionmu enggak gitu kan, kamu tersiksa sekali. Kemana-mana harus bergaya jadi orang soleh. Nah, itu yang sering menghambat aktualisasi diri. Terus, ya pilihanmu hanya dua. You can choose go back toward safety or forward toward growth. Jadi kamu bisa milih untuk mundur ke belakang atau maju ke depan. Tumbuh, semakin berkembang, semakin sempurna, semakin sempurna. Kalau tidak, ya kamu akan setback kembali ke belakang, tidak jadi dirimu seutuhnya. Itu yang harus kita hati-hati. Terus, ini sama saja penjelasannya. Aktualisasi diri itu akan membuat orang memahami diri, punya simpati terhadap orang lain, punya rasa pada manusia yang lain. Mereka akan merasa akrab, merasa terhubung dengan semua orang. Jadi jangan takut, Pak, kalau saya aktualisasi diri nanti jadi egois, pinter, besar. Enggak.
Otomatis ketika kamu teraktualkan potensimu, kamu akan bisa nyambung dengan banyak orang yang lain. Kamu akan bisa empati seperti tadi. Kamu bisa bersimpati pada orang lain. Itulah teori hierarki kebutuhannya Maslow. Saya bawa kalimat bagus dari Maslow. If the only tool you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail. Kalau satu-satunya alat yang kamu miliki hanya palu, maka engkau akan cenderung melihat setiap masalah sebagai paku. Itu yang saya sebut wawasan jangan sempit. Kalau wawasanmu sempit, kamu hanya melihat masalah dengan wawasanmu itu, dengan senjatamu itu. Saya sering bilang ilmu itu kan kayak senjata. Maka harus banyak dan macam-macam. Kalau senjatamu hanya satu, nanti ya kamu olah apapun dengan senjatamu itu. Karena kamu punyanya palu, kemana-mana ya alatnya palu. Mau makan pakai palu, mau mandi pakai palu, mau... Semuanya kamu anggap paku yang harus dipukul. Kenapa? Karena alat yang kamu punya hanya alat pukul. Solusinya apa? Tambah ilmu, tambah wawasan. Biar tidak hanya palu yang kamu miliki. Hidup ini senjata butuh macam-macam. Kalau pas mandi kamu butuh cedok. Kalau pas makan kamu butuh sendok. Kalau untuk motong pohon kamu butuh kapak. Kalau kamu motong pohon pakai cedok, ya tunggulah sampai kiamat ndak roboh-roboh. Gitu loh. Jadi ini sindiran dari Maslow ya. Kenapa kok banyak orang kemana-mana mukul, kemana-mana mukul. Dia punyanya cuma palu. Tidak punya yang lain. Kan kamu sering, "Mbok jangan maki-maki." Loh dia bisanya cuma maki. Yang lain tidak bisa. Dia bisanya cuma itu. Mau kamu nyuruhnya sampai capek juga tidak bisa. Dia punyanya cuma palu. Jadi kemana-mana ya cuma malu. Oke, jadi itu nasihat dari Maslow. Ada kalimat lagi yang mungkin sering kita kutip di ngaji filsafat ini. Maslow juga ngomong hal yang sama. All of life is education, and everybody is a teacher, and everybody is forever a pupil. Seluruh hayat kita adalah pendidikan, setiap orang adalah guru, dan setiap orang sekaligus juga adalah murid. Jangan ada momen hidup kita yang tidak belajar, tidak pendidikan. Jangan ada di antara kita yang tidak mau jadi guru atau tidak mau jadi murid. Kita harus siap jadi guru dan juga siap jadi murid. Dua-duanya berkaitan. Guru yang tidak mau jadi murid, itu ilmunya mandek. Murid yang tidak mau jadi guru, ilmunya tidak manfaat. Tidak ada gunanya. Jadi dua-duanya nyambung, kamu putar terus. Kamu harus selalu anytime murid dan anytime guru. Dan jadikan setiap detik hidup kita adalah pendidikan.